5 nasihat dari Ibrahim bin Adham. 5 nasihat dari Ibrahim bin Adham. Para ulama sidang mendengar ujian pidato yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab At-Tawawin karya Ibnu Qudamah, di situ dikisahkan ada salah seorang laki-laki datang kepada walinya Allah, yang nama wali tersebut Ibrahim bin Adham. Lelaki tersebut berkata, "Ya Ishaq, inni rajulun musrifun ala nafsi." Wahai tuanku, aku ini orang yang lewat batas, banyak berbuat dosa. Tolong ajarkan aku supaya aku ini terjauhkan daripada perbuatan maksiat. Aku ini nggak bisa nahan, sering banget berbuat maksiat. Tolong ajarkan aku supaya aku ini terjauhkan daripada perbuatan maksiat. Maka apa kata Ibrahim? Baik, saya akan mengatakan engkau 5 hal. Yang dengan 5 hal tersebut engkau lakukan, maka engkau tidak akan lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lelaki tersebut berkata, "Hatta ya Ishaq, berikan kepadaku ya Ishaq, wahai tuanku, apa 5 hal yang ada engkau berikan kepadaku?" Maka kata Ibrahim bin Adham, "Ya ada, wahai saudaraku, fa idza arada an ta'si Allah, apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah, fala takul birizqi, maka jangan pernah engkau makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin bermaksiat, tidak apa-apa, tapi ingat, jangan pernah makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala." Maka lelaki tersebut berkata, "Famin aina akun? Kalau saya tidak makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dari mana saya makan? Kerjanya saya itu cuma sebab datangnya rezeki. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak makan rezeki dari Allah, dari mana saya makan?" Maka apa kata Ibrahim bin Adham? "Ya hadza, wahai saudaraku, apa yuhsinu an ta'kula rizqahu wa ta'si?" Apakah pernah berkata seseorang yang mengangkat rezeki dari Allah kemudian tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Engkau makan rezeki dari Allah kemudian engkau bermaksiat kepada Allah. Bayangkan, kita punya satu usaha, kita pekerjakan orang-orang di tempat usaha kita. Pekerja tersebut malah merugikan kita, malah berbuat buruk kepada kita. Kita punya perintah harus ini, harus ini, harus ini. Sama dia semua dikerjakan. Kita punya tenaga oleh ini, oleh ini. Sama dia semua dilakukan. Kira-kira kita punya tenaga seperti itu, kita apakan? Kita punya apa yuk aja buat lalu buat kasih. Apakah benar? Apakah seseorang yang ada rezeki dari Allah kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka lelaki tersebut berkata, "Ini berat buatku. Beri saya nasihat sama Allah." Ya hada, wahai saudaraku, fa idza arada an ta'si Allah, fala taskur fi amri. Apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah, fala taskur fi amri, maka jangan pernah tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Lelaki tersebut berkata, "Bagaimana saya tidak bisa tinggal di bumi Allah, sedangkan dari ujung bumi sampai ujung bumi kami tidak ada semuanya dari Allah. Ini masyarakat yang tidak ada tempat kecuali tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak bisa tinggal di bumi Allah, mau tinggal di mana saya?" Apa kata Ibrahim bin Adham? "Masa engkau sudah makan rezeki dari Allah, tinggal di bumi Allah, dan kemudian engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Bayangkan, kita bekerja orang-orang, kita kasih makan, kita kasih tempat tinggal, dan dia malah melanggar kepada kita, malah merugikan kita, malah berbuat buruk kepada kita.
yang sudah kasih rezeki, Allah yang sudah kasih kenikmatan ya bumi, malah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, nomor 2 ini juga berat sekali tersebut. Beri saya nomor 3, nasihat nomor 3. Maka kata Ibrahim bin Adham, "Fa'idha aradta an ta'si Allah, fanzur mu'minan la yuramu fihi muqaridan lahu fasih." Carilah tempat yang Allah tidak lihat. Sembunyilah di tempat yang Allah tidak lihat. Maka kata Nabi tersebut, bagaimana Allah tidak tahu, tidak lihat, sedangkan isi dalam hati saja Allah tahu. Maka apa kata Ibrahim bin Adham? Masa tahu apakah pantas seseorang yang sudah tinggal di dunia Allah, sudah dikasih makan oleh Allah, dan ketika bermaksiat Allah melihat untuk bermaksiat. Jadi kita seakan-akan tinggal di rumahnya orang, dapat gaji dari dia, dan ketika kita melanggar, dia melihat kita melanggar. Biasanya kalau orang melanggar takut ketahuan bosnya. Ini terang-terangan di depan bosnya. Allah yang sudah kasih tempat, Allah yang sudah kasih rezeki, dan ketika bermaksiat secara terang-terangan. Maka itu yang pantas. Beri saya nasihat nomor 4. Apa kata Ibrahim bin Adham? Oke, 1, 2, 3 tidak bisa. Ini yang keempat. Jika malakal maut yaqtaru ala taqul lahu akhirni hatta atu. Apabila